Oh ya mas, aku mohon maaf nih mas ya. Ini aku rekam nih mas Nggak apa-apa, dari awal. nggak apa-apa. Aku baru ngomong sekarang. Soalnya tadi aku tuh dengar tuh anak-anak tuh kok ketawa terus gitu kan. Nih kok ini anak ketawa mulu, apa sih ngomongin kayak seru gitu. Pas aku dengar kecubung-kecubung lah, pas dengar wah oh ternyata seperti itu. Wah itu enggak, jadi ini interaktif juga sih maksudnya. Ternyata tuh seperti itu gitu. Jadi kan biar orang tahu gitu mas gitu. Soalnya kamu tuh kecubung kayak gini gitu kan, katanya efeknya tuh separah itu ya mas. Arah kecubung. Oh iya nih, berarti ini aku minta persetujuan situ nih biar orang-orang tuh tahu ya, maksudnya ini loh efek bahayanya kecubung gitu. Makanya nih aku sengaja aku shoot mas Joko, aku videoin untuk kita taruh di konten kita mas. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa ya, aku izin dulu sebelumnya mas ya. Tapi Mas Joko, ini balik lagi ke soal kecubung nih Mas ya. Karena aku nggak tahu nih. Jadi kecubung itu maksudnya emang dia punya kandungan untuk mabuk gitu. Bijinya ya, Nggak, bijinya sebenarnya ya. kecubung itu untuk apa sih mas? Lebihnya gitu. Iya, jadi enggak Aslinya gitu. mungkin gini. Nih Mas Aris kan baru dengar nih Mas. Orang ngomongin kecubung gitu. Jadi tadi gimana nih cerita awal lu? Nih. Misalnya nih, lu mau ngambil biji kecubung, tapi lu harus kondisi apa tadi yang lu bilang gimana Mas? Ya kalau kecubung itu kan ceritanya metik. Misal yang metik bugil ya udah yang dikasih minum itu bugil mulu. Kok bisa gitu Mas? Panjang mas. Iya. Itu masalahnya nggak taunya apa. Ada aura mistisnya juga kecubung. Oh gitu. Jangan sembarangan sama kecubung makanya. Kalau yang matiknya itu bugil, kan dia Yang dimabukin juga bugil gitu ya Mas ya? Iya, dia emang pernah. nggak pernah di kampung iseng kayak gitu. Bocah dulu kan pada kayak gitu. Kakak lah, kok kenapa dia mesti bugil mas matiknya? Nggak waktu itu kan Perumpamaan. Ya ini kan waktu itu contohnya. Riz, waktu itu karena dengar kisah dari orang-orang doang ya. Ngetes akhirnya apa? Misal sambil cokil gini. Ya udah yang dikasih minum itu ya misal selama 3 hari apa berapa hari cokil mulu dia. Wah kacau juga. Oh ada aura mistisnya mas. Ada. Terus di saat lo minum kopi lu dikasih kecubung itu, apa yang lo rasain Mas? Auranya itu panas, jadi panas pengen nyebur ke air. Kolar ya? Iya. Oh, waktu itu kejadiannya malam mas. Jadi situ diundang nongkrong sama teman situ. Sore sekitar jam 4. Jam 4 diundang nongkrong terus ini dikerjain. Mas Iya Joko. dikerjain. Nah terus reaksinya kapan tuh malam? Pas habis Malam minum. sekitar jam habis maghrib 6:30 tuh. Udah sholat maghrib belum? Kira-kira tuh. Mas Joko Mas Joko pas nongkrong udah sholat dulu berarti ya? Oh kalau dulu kan waktu zamannya itu masih zaman jahiliyah. iya masih kayak gitu masih Lanjut mas, terus? baru mikirin sholat kayak gitu. Pokoknya maunya nongkrong aja. Mas berarti pada saat kejadian itu Mas Joko kira-kira umur berapa atau kelas berapa gitu? Itu aku umur 20 tahunan. 20 tahunan. Oke. Terus mas, lanjut mas cerita lagi tadi kan maghrib tuh diundang temen nongkrong kan? Nggak dikasih kopi dicampur gitu kan kecubung. Aku aja Enggak, awalnya itu gini Mas. Tapi Jadi kopinya Jadi ceritanya Kan Mas, gini. bentar Mas. Jadi cerita gini. Mas Joko biasanya kalau malam-malam itu nongkrong gitu kan, nongkrong ya. sama kawan-kawan lah ya. Cuma emang di situ Mas Joko lagi diisengin gitu ya. Iya. Jadi ceritanya Mas Joko minta kopi apa disediain kopi nih? Kan gini, kan gara-gara ada rokok. Wah, rokok sambil ngopi nih enak nih. Itu rokoknya apa tuh zaman itu? Zaman itu ini Samsu Brewok. bukan udara pintar. Oke. Itu pun dulu masih harga 1.000 apa ya dibungkus kalau ada. Sebungkus 1.000 tuh. Oke terus. Kan udah nyalain rokok, wah ini Itu malam atau siang mas? sore jam Oh, 4 sore. sore itu Jam 4 kejadian. sore kejadian. Oke, terus. Nah habis itu kan ini ngerokok tuh
awalnya kagak tahu kalau itu kopi ada kecubungnya, karena itu nggak ngaruh di rasa kopi, Riz. Karena Sama aja ya rasanya. Karena tadi gimana Mas, kecubung itu gimana, jelasin coba Mas. Itu biji atau bijinya yang diambil, terus Bijinya Oh bijinya. Kecubung itu bentuknya daun kan? Atau biji? buah. Oh buah. Jadi buahnya kayak sirsak, tapi kecil, tapi keras dia. Kayak sirsak. Oke, kecil, berarti keras. lanjut Mas. Biji itu ternyata Mas Joko diisengin ya, Iya, dimasukin ke kopi. campurin kopi. Terus tapi Mas Joko awalnya emang nggak tahu tuh, nggak curiga kalau diisengin. Enggak, orang-orang masalahnya emang bener kata orang-orang tua sih. Kalau kecubung itu dimasukin ke masakan apa ke kopi, itu nggak berubah rasa si kopi atau masakan tersebut. Tapi ada efeknya ya. Efeknya itu yang parah. Itu selang berapa menit mas atau jam? Ya itu dari jam 4 sore sampai sekitar tengah 7 tuh. Enggak, reaksi awalnya. Nah, maksudnya Mas Joko kan minum kopinya nih yang udah dikasih kecubung. Itu Nah, terus setelah Mas Joko minum, itu reaksinya itu kira-kira dari minum tuh berapa menit atau berapa ya, jam? ya sekitar 1 jam lebih. Itu apa yang dirasain pertama kali? Pertamanya jalan kayak enteng banget, melayang-layang kayak gitu. Itu pas mau kondisi mau pulang mas ya? Mas, Iya. Joko? Mas maghrib kali ya mau pulang. Iya, ini ngapa ya? Kayak gini-gini. Udah gitu mau pulang kagak nyampe ke rumah. Padahal dari rumah temannya Mas Joko tuh, tongkrongan itu maksudnya ke rumah Mas Joko jaraknya berapa meter? Ada dari atau sini sampai saja ya. sekitar 1 kilo lah ya mungkin ya? Ya, kurang kurang lebih lebih ya. lah. Oke. Terus Itu nggak sampai rumah, akhirnya aku terkapar di pinggir jalan. terkapar itu dalam arti pingsan, lemes, panas. Posisi nggak atau sadar, gimana? pingsan sama sekali, nggak ini. Oke. Itu dekat rumah mas. Masih jauh di tengah perjalanan. Iya, Itu akhirnya gimana tuh? Di tengah jalan gitu mas? Iya, di gotong sama orang, aku pun nggak Nggak sadar tuh ya? nggak tahu. Tiba-tiba udah di kamar atau di rumah gitu ya? Di rumah sama bapakku almarhum, dikasih minum teh, aku semprotin ke dia gitu. Bentar, semprotin ke muka. Ya pokoknya Mas Joko? ke arah orang yang ngasih minum, pokoknya siapa yang ngasih minum aku semprotin. Itu kenapa mas? Kok situ semprotin itu Tapi kenapa? kan, iya. Itu posisi kagak sadar. Oh gitu? Kagak sadar. Oh berarti yang nyemprot itu bukan mas Joko ya? Iya. Secara nggak langsung ya? Iya, posisi nggak sadar sama sekali. Lah, tahunya disemprot setelah itu Iya, ada yang kan? cerita gitu. Iya, Berapa kan? kali disemprot disembur gitu terus gitu. Ya kan setelah aku sadar dikasih tahu, diceritain gini-gini. Lah orang ditanya aja ngasal, aku ditanya mau makan, mau pakai apaan, gorengan tut, susah kan? Gorengan Ayo, apa? Gorengan tut. Gorengan tuh Gorengan tuh. kentut gitu maksudnya. Iya kentut digoreng yang mana yo? Lu bisa goreng kentut? Atau karena Mas Joko lagi lemes tadi ya, nggak sadar ya. Iya posisi ituan nggak sadar sama sekali. Tapi gini Mas, di saat Mas Joko nyembur itu sambil baca mantra nggak nih? Ya enggak lah, orang pokoknya di mulut itu keluarnya inian rusa mulut. Waduh, itu kok tega banget sih mas, teman-teman mas tuh yang ngerjain kayak gitu mas. Itu emang udah direncanain atau gimana mas mereka mas? Nggak tahu. Itu kira-kira berapa orang? Itu yang ngerjain 1 orang doang, yang dikerjain 2 orang. Termasuk mas Joko? Ya, oke. Sekarang yang dikerjain itu sama aja itu nasibnya ya pada waktu itu. Sama. Gejalanya sama kayak mas Joko juga. Sama. Oh yang ngerjain 1 orang. 1 orang yang dikerjain 2 orang, aku sama temanku satunya lagi. Oh, oke, sekarang di Mas Joko dulu. Ntar abis itu kita cerita yang temennya di Mas Joko ya, apa sama atau enggak atau gejalanya lah atau gimana gitu. Nah, itu pas pokoknya setiap kali mau dikasih air teh atau apa gitu disembur terus tuh sama Mas Joko. Iya. Oke. Terus makan gimana makan? Makan nggak mau banyak, paling dikit, paling 1 suap apa 3 suap. Oh gitu, tapi nggak dipeh gitu kan, nggak dikuarin gitu kan. Kalau makan tetap dimakan ya. Kalau makan dimakan. Itu pun tergantung makanannya. Kalau dikasihnya pedas kagak mau. Oh gitu. Padahal dulu aku sama pedas itu Doyan. doyan. Nah. Kalau ngomongnya tuh kayak gimana Mas Joko katanya?
ngelantur pokoknya. Kayak ngomongnya pun Oh gitu. Oh kayak orang mabuk gitu ya. Oh itu berapa hari sih mas? Itu satu buah di Paro, aku sama temanku satunya itu 3 hari baru sembuh. Kacau. Berarti ya udah di kamar aja gitu mas? Itu dikunci, pas bapakku ke sawah dikunci, dimasukin kamar dikunci. Masalahnya bapakku takut kalau aku nyebur sumur, masalahnya cari air mulu. Itu kenapa mas? Alasan mas Joko nyarinya air terus? Panas. Di badannya panas, di badan mas Joko panas terus gitu? Panas itu kayak kebakar atau gimana mas? Iya, kayak mau kebakar kayak gitu. Itu selama 3 hari mas Joko ngerasain kayak gitu? Iya. Kacau juga mas ya? Makanya ya, selama 3 hari Hah? itu baju Hah? guyur pakai air. Jadi Oh, gitu. baju begini Hah? guyur pakai air, guyur. Oh gitu mas. Baru bisa diem. Kalau enggak ya udah geratak apaan aja. Itu tapi bapaknya mas Joko tahu kalau itu gara-gara kecubung gitu mas? Apa belum tahu? Tadi belum tahu. Awalnya belum tahu. Disangkanya mas Joko mabok atau apa ya gitu ya paling nggak? Nah, maka dari Minuman itu keras gitu maksudnya? Maka dari itu bapakku bingung apa. Itu taunya mas Joko itu gara-gara kecubung. Bapaknya itu berapa hari bapaknya mas Joko tahu? Ya sampai siangnya sampai pagi. Jadi misal malam ini nih sampai besok siang nanya-nanya ke orang. Oh. Gini. Oh, gejala kecubung itu dikerjain orang pasti itu kecubung gini. Gitu. Nah, tapi ada yang tahu nggak orang-orang sekitar? Oh, berarti ini caranya kalau untuk supaya menetralisir normal lagi. Ada. Cara seperti itu gitu. Udah dikasih tahu gitu. Itu cara gimana? dikasih ini yang tempe digoreng, tapi jangan dibumbuin. Oke, terus? Itu emang sih kata almarhum bapakku susah pas mau dikasih tempe itu disuapinya itu susah. Oh. Tapi harus dipaksa, emang harus dipaksa. Oh, jadi mungkin yang di dalam raga Mas Joko itu dia tahu ya Mas ya? Itu kali ya? Oh, Dan itu tempenya kalau di sini kan kebanyakan tempe putih, hijauan putih, kedelai putih. Itu jangan yang putih, jangan yang kedelai putih. Jadi yang mana? Kedelai hitam. Oh, hitam. Kecap berarti. Kayak kecap dong. Kalau di kampung kan ada tempe yang dibuatnya dari hijauan hitam, kedelai hitam. Kecap. Oke Mas, nggak sebelum ngomong ke masalah tempe ya, berarti intinya kecubung itu ketika udah dikonsumsi itu yang terjadi di dalam tubuh itu kayak kemasukan gitu Mas, roh gitu ya, sorry, ya kayak aura mistis gitu ya. Oh gitu. Oh jadinya ketika pas Mas Joko mau disuapin si kedelai hitam itu, Mas Jokonya nggak mau gitu, nggak pernah mau gitu, nolak terus gitu. Terus akhirnya gimana Mas? Pas itu dipaksa atau gimana? Dipaksa. Nah akhirnya Mas Joko muntah atau gimana pada saat itu? Emang awalnya mau dimuntahin juga coba dipaksa. Jadi dipaksa. begitu tempe dimasukin, Hah? dipaksa ditutupin pakai tangan mulutku. Pokoknya itu bukan bapakku satu orang doang. Itu 3 orang yang maksa. Pas posisi kayak gitu. Itu 3 orang Mas. 3 orang. Berarti kuat juga ya Mas Joko waktu itu ya? Oh, itu mah Beda ya tenaganya ya? beda. Tenaga yang di dalam Beda. diri Mas Joko ya? Beda. Oh gitu Mas. Nah setelah itu akhirnya gimana Mas? Langsung sembuh atau gimana Mas? Itu setelah itu tidur selama 1 jam atau 1 jam lebih bisa pules tidur. Habis itu Ngigo bangun nggak? kagak. Pokoknya tidur pules. Masalahnya itu selama 3 hari itu 3 malam itu nggak tidur sama sekali kata bapaknya juga. Di ini ya, berendam terus ya. Pokoknya pengennya nyari yang itu. Dibasahin gitu terus Mas ya? Nah, habis itu kan tidur. Tidur kata dia sekitar 1,5 jam lah. Baru bangun. Setelah bangun kayak orang bingung.
aku di mana. Oh gitu mas. Pokoknya itu di badan udah nggak ada masalah sama sekali mas. Nggak ada. Udah normal aja gitu. Hmm. Lemes nggak di badan? Nggak, biasa aja. Lapar. Oh lapar. Lapar. Terus makan. Makan. Banyak yang makannya. Banyak. Banyak. Nah abis itu bingung mas Joko, kok tiba-tiba aku di sini sih? Nanya-nanya ke bapak waktu itu ya. Iya. Habis itu baru dikasih tahu semua. Gini. Itu padahal itu Riz. Hah? Orang yang ngerjain itu, bocah yang ngerjain itu. Oh itu bocah, masih anak kecil atau gimana? Ya ibaratnya Sepantaran mas Joko waktu itu, seumuran. jadi gini, kalau aku kan Nggak, lahiran, sorry, maaf. Waktu itu umur berapa mas? Masa kejadian itu? aku umur 20 tahunan. Oke, ya itu si anaknya itu yang kerjaan itu umur berapa kira-kira? Ya berarti Di dia bawah umur situ atau di sekitar- atas itu? Di bawahku sih. Oke, Dia paling ya ABG labil lah. oke. 17-an. Oh. Itu maksudnya dia apa sih kayak gitu mas? Apa emang sengaja buat iseng aja, disangkanya dia tuh nggak berefek seperti itu atau gimana mas? Iya Berefeknya, disangkanya dia tuh efeknya tuh nggak sampai Mm-mm. kacau kayak mas Joko 3 hari itu ya mas ya? Iya. Disangkanya gitu ya? Mm-mm. Nah terus akhirnya pas, jadi mas Joko taunya itu dia pelakunya, itu gimana? Nah kan gini kan, setelah aku sadar kan ditanya sama bapak. Oh terakhir itu konsumsi apa? Emang kamu main di mana? Terus? Main di rumahnya ini, gini. Dikasih minum kopi, gini. Kopi campurin cukup. Nah, gini mas, oke. Setelah itu, nih sekarang kita bicara teman Mas Joko tuh kan tadi kata Mas Joko 2 orang tuh. Nah itu yang satu lagi nasibnya gimana mas? Itu kan dia masih sekolah, Oh masih kecil kalau yang itu. masih SMP. Oh masih SMP. Terus Masih SMP. sama gejalanya kayak Mas Joko yang dia rasain juga gitu. Nah dia mau berangkat sekolah, Hah? pakai sepatu. Hah? Kaos kakinya yang di luar, jadi sepatu duluan baru kaos kaki. Habis itu mau berangkat sekolah pakai inian seragam ya, Hah? celananya dibalik yang depan dan belakang. Tapi dia santai aja mas, pede-pede aja gitu. Iya, habis itu mandi ya, Hah? mandi. Hah? Setelah mandi, kenapa dia nggak kencing di kamar mandi? Malah masuk kamar kencing. Oh gitu. Tapi dia tuh kok santai cepet kok masih sempat sekolah, masih sempat beraktivitas tuh kok dia bisa mas? Karena nggak taunya waktu itu yang lebih banyak di aku Oh, kecubungnya. gitu. Dia Oh. sedikit, nggak banyak banget. Oh gitu mas. Oh jadi dia tetap beraktivitas gitu mas, normal aja dia. Tapi nggak sampai sekolahan, Heeh. nggak sampai sekolah. Itu dia gejalanya berapa hari mas itu mas, teman Mas Joko yang itu Ya yang SMP? sama 3 hari. 3 hari juga. Cuma dia nggak parah banget. Mau sekolah namanya anak laki, pakai bedak, cuma pipi sini sama sini. Oh. Itu Mas Joko tahu dari sana mas? Ada cerita Iya, apa? bocah-bocah kakakku juga itu nyeritain kayak gitu. Wah kacau juga ya. Terus apa lagi mas? Habis itu kan ada pohon pisang, habis ditebang, sama itu yang dikerjain satunya temenku, dinaikin kayak orang seolah-olah naik motor, kayak gitu katanya. Oh gitu mas. Iya, Pokoknya kayak orang gila, stres gitu kan mas? iya, Oh. Jadi ya itu tadi orang tuanya sempat bingung dong, maksudnya anak saya kenapa? dia Gitu. bingung juga. Akhirnya tapi sempat tahu ya, oh ini gara-gara kecubung gitu ya, Mas, Iya, ya? karena juga ya. itu di mulutnya selalu ada busa. Selalu ada busa. Oh ciri-cirinya seperti itu ya, kalau misalkan kalau mabok kecubung itu kayak berarti di mulutnya selalu ada Iya, busa busa. gitu. Oh, nah itu akhirnya dia diobatinnya sama pakai kedelai hitam juga. Sama, Dipaksa juga gitu mas. paksa. Oh, setelah sadar tuh dia juga. Ya Aneh. kayak orang bingung juga. Nah, tapi dia juga tahu sama pelakunya mas akhirnya si anak itu. Ya tahu Oh. kan Oke. abis itu kan ini ditanya juga main di mana, di rumah ini sama siapa, sama ini. Oh bener. Oh, nah, tapi dia balas dendam nggak tuh mas si anak itu?
Nah, ya kalau dia balas dendamnya itu kecubung dimasukin di rokok. Oke. Oh gitu. Tapi itu berhasil mas? Berhasil, cuma kalau di rokok itu cuma durasi 1 hari 1 malam. Oh tapi tetap berhasil waktu itu? Berhasil. Nah reaksinya si pelakunya itu gimana mas? Itu kan yang itu yang temanku satunya Hah? metiknya sambil bukil sambil cokil. Iya, di rumah bukil sama cokil. Oh gitu mas? Oh jadi kalau memetik kecubung itu gimana dong mas? Waktu itu yang tuan mas Joko itu dia lah kenapa dia bugil mas mau metik kecubungnya? Kan kalau ini Riz, Nah. yang dikasih ke aku bukan yang bulung. Kan itu kecubung ada 2 macam, yang dasar itu yang bulung. Jadi yang tangkainya itu Hah? kayak warna ungu. Hah? Iya. Terus yang dipakai yang mana? Kalau yang diminumin di aku yang biasa. Oke. Nah, temanku setelah dikasih tahu kayak gitu-gitu, dia metiknya yang bulung tengah malam lagi dia. Oh itu yang bulung itu biar efeknya tuh lebih kacau gitu misalnya. Kacau dia. Terus akhirnya metiknya tengah malam. Tengah malam bugil. Lah kenapa mesti bugil mas? Kan kalau itu ngikutin yang metik. Jadi misal aku metiknya bugil. Oh maksudnya begitu. Iya. Kenapa dia bugil itu biar nanti yang si kenanya ini juga ngikutin. Oh akhirnya dia bugil mas. Iya. Bugil terus tengah malam gitu. Bugil sambil cokil. Sambil cokil. Nah terus akhirnya diterapin itu ya di itu dikerjain tuh yang si Iya. pelakunya tadi melalui rokok. Nah akhirnya berhasil tuh mas. Berhasil. Nah terus dia jadinya gitu juga mas, bugil tuh mas. Iya. Selama 1 hari 1 malam. Iya. 1 hari 1 malam bugil, nggak mau pakai baju, nggak mau pakai celana. Di rumah aja gitu. Tapi sambil cokil mulu gini. oh tapi itu di mana? Di dalam rumahnya atau di luar rumah? Awalnya kan di luar rumah. Pas ngerokok ya? Iya, kan ngerokok. Ngerokok awalnya di luar rumah. Habis setelah dia reaksi itu kecubung, langsung buka baju, buka celana, itu langsung gini katanya. Oh gitu. Oh, nah akhirnya tuh orang tua si pelaku itu tahu nggak? Wah ini anak saya dikerjain orang nih berarti nih gitu. Iya. Akhirnya tahu. Tahu. Tapi taunya itu karena motif balas dendam gitu mas. Ya iya. Tapi orang tua si pelaku itu akhirnya nggak marah gitu karena emang ini efek balas dendam karena kan sebelumnya oh gitu jadi nggak masalah gitu ya nggak mempermasalahkan itu nggak diperpanjang lah istilahnya gitu. Nah tapi akhirnya si pelaku ini sadar gitu wah gue dikerjain nih sama yang kemarin yang gue kerjain gitu akhirnya tahu mas. Ya tahu. Tapi setelah itu dia gimana masih dendaman gitu nggak? Ya ada sekitar 3 bulan kagak ngomong tegur sapa. Oh segitu aja udah. Itu sebenarnya kecubung itu pohonnya kalau di daerah Mas Joko itu gampang ditemuin gitu kalau dicari gitu. Itu kalau di tanah-tanah kosong biasanya ada. Oh itu tumbuhannya sebanyak sih mas? Aku belum tahu deh. Lu tau pohon terong? Itu mirip dia. Terong segede gitu. Oh pohonnya aja kayak pohon terong ya. Kalau buahnya nggak gede-gede banget terus ini dulu ya sekecapi lah. Oke. Tapi yang dipakainya itu apanya mas? Tangkainya apa bijinya? Biji. Tapi itu bisa dikonsumsi bisa dimakan gitu buahnya kecubung itu? Nggak bisa sebenarnya, itu daunnya kadang dipakai buat obat. Oh obat apa mas? Ya kayak obat misal demam kayak gitu bisa. Tapi kalau si kecubung ini fungsinya apa mas? Ada manfaatnya nggak buahnya ini? Kalau kecubungnya sendiri emang dari dulu itu nggak ada orang yang manfaatin manfaatnya apa gitu ya? Malah ada kayak buat kayak sisi jelek. Dia ada. Oh lebih ke sisi mistis gitu mas. Nah kalau untuk di sisi mistis itu dia untuk apa mas sebenarnya? Kalau untuk di sisi mistisnya itu mungkin itu dipakai untuk apa ya kayak buat kejahatan lah yang berbau mistis gitu atau gimana dipakai juga gitu. Jadi dia kalau ya kayak gitu tadi misal
ngikutin yang metik. Jadi Oh gitu. misal aku metiknya bugil ya, yang dikasih kecubung itu ya bugil. Gitu ya Mas ya. Yang nah itu yang sampai sekarang aku belum tahu itu mistisnya kenapa dia ngikutin yang metik, itu sampai sekarang aku masih belum tahu itu mistisnya dari mana. Kenapa bisa kayak gitu Mas? Mm-mm. Tapi emang lucu Mas ya kalau efeknya gitu ya Mas ya. Lucu. Lah kok Mas waktu itu, tapi yang paling parah tuh apa Mas? Mas Joko dong berarti ya waktu itu ya. Yang Iya. kan karena yang paling banyak Mas Joko ya, karena yang waktu Iya. itu ya efeknya ya. Cuma ini Riz, yang dikasih ke aku bukan yang kecubung gulungnya. Oh, Kalau yang kecubung gulungnya itu, malah lebih parah lagi Mas ya. oh dia yang paling parah, dia benar-benar ngikutin apa jejak kita. Oh gitu Mas. Bahkan bukan cuma jejak ya, kita ngomong apa misal pas lagi metik, misal aku I love you siapa misal, ya udah ngomong gituan mulu. Oh gitu Mas. Kecubung. Paham. Oh baru tahu aku Mas. Kecubung gitu ya. Aku sih sempat pernah dengar kecubung itu ya paling efeknya kayak orang jadi nggak apa sih ya, kayak orang linglung ya, kayak nggak terkap apa ya, kayak orang stres atau gimana ya. Iya. Ya kayak orang sakau kali atau gimana gitu. Aku tanya kayak gitu, nggak tanya jadi kayak ngantur, gerakannya juga aneh gitu. Oh seperti itu Mas. Itu merubah ini yang juga Riz, pandangan. Jadi misalnya ya, Hah? iya jadi Halusinasi. iya misal tembok Hah? udah deket kayak masih jauh, makanya ya Kita sorry, Mas Joko jalannya jadi lambat banget gitu ya? enggak cepat karena tembok Oh, Karena dekat. ngerasa enggak, jauh? masih dekat kayak Enggak, perasaan nih, jauh. iya jadi Jadi Mas Joko nabrak gitu ya? ya bukan cuma aku, temanku yang satunya begitu juga. Nabrak gitu Mas? Mm-mm. Kacau juga Mas. Yang kocak itu teman Mas Joko ya. Itu yang selain itu banyak kayak kejadian aneh dong Mas, yang teman Mas Joko yang SMP itu Mas. Iya, Tapi berarti nggak sekolah tuh Mas sampai 3 hari itu dia? ya enggak. Di rumah aja kayak orang aneh gitu? Mm-mm. Yang aku bingungin nulis, misal nulis ya, misal kamu lagi ngapain, kayak nulis Arab kata yang ngeliatin. Jadi misal kamu lagi ngapain, bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kocak itu mah. Tapi bisa kebaca nggak tuh? Tapi nggak jelas tulisannya apa gitu Mas ya? Oh Ya, dia ya. biasa nulis yang benar aja Mas ya? Ya kebaca sih Riz, cuma ya kayak gitu. Emang itu bocah, temanku masih rada sadar, masih bisa Oke. nulis, bisa itu. Cuma kan ini ceritanya dia mau bikin surat ceritanya buat Pacarnya? cewek. Terus? Nah, nulis, Ah. sayang kamu lagi ngapain? Nulisnya bukannya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah orang punya bacanya kan. Tapi akhirnya itu dikasih tuh ke pacarnya. Kagak lah, Enggak ya? kagak Oh, lah. enggak sampai gitu kan. Terus kejadian lucu lagi apa Mas terus? Jadi penasaran tuh Mas sih. Selama 3 hari itu sih temen Mas Joko SMP tuh pasti aneh banget tuh, banyak kejadian lucu tuh pastinya tuh. Ya iya kayak ituan naik sepeda ya. Naik sepeda ya. Jadi serba kebalik kayak gitu. Naik sepeda aturannya kita duduk di sadel. Pinginnya di stangnya yang didudukin. Nah, gimana naik sepeda di stangnya? Lah terus gimana Mas? Pas di stangnya itu berarti dia nggak jalan gitu. Kagak jalan. Jatuh sepedanya. Oh. Nah terus tapi bisa tidur Mas sama Mas Joko itu? Kagak juga. Nggak ada yang bisa tidur. Terus suka ngelantur nggak jelas gitu Mas? Iya. Tapi mandi kan? Mandi gitu. Lah emang yang dibutuhin air mulu Oh jadi teman Mas Joko juga basah-basahan gitu Mas? sama. Oh gitu ya. Berarti berarti gini Mas ya. Kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, misalkan kalau dia maunya kena air mulu basah, berarti bisa kemungkinan itu efek dari kecubung Mas ya.
kecubung kayak gitu. Kacau juga ya. Kalau apa? Nah terus apa ya? Teman Mas Joko itu tapi nggak sampai sakit kan Mas ya? Makan normal kan? Hah? Teman Mas Joko itu yang SMP itu makannya gimana? Normal atau Ya nggak mau makan juga? ya makannya paling sama, paling sekali makan 3 suap. Oh gitu. Kalau minum disembur enggak? Ya kalau dikasih kopi sama teh Hah? sama disemburin, tapi kalau air putih Hah? kagak sama. Nah, aku pun begitu. Tapi kalau dikasih rokok gitu mau? Dah waktu yang aku malah minta ama bocah pas posisi udah nggak sadar, dinyalain sama bocah ya. Kan aku segini, begitu dia udah nyala aku balik yang dimasukin ke mulut yang ada baranya. Waduh. Oh gitu Mas. Kacau juga ya. Tapi ngerokok mau gitu ya? Ya pengennya mau, Heeh. cuma ngerokoknya kagak jelas. Habis dihisap 3 hisapan dibalik. Wah kacau juga ya. Kena barangnya dong ya Mas ya. Iya. Yang paling parah yang Mas Joko rasain pada saat itu apa Mas? Apa misalkan entah Mas Joko tersungkur gara-gara apa gitu? Oh jelas, yang sekerat tembok ditabrak. Waduh berarti menderita juga Mas ya? Oh, Wah kacau juga berarti Mas ya? lihat itu temanku yang SMP. Itu dia kan masih rada-rada sadar ya. Nyetel musik pakai kaset. Dulu kan kaset pita ya. Naik ke meja joget. Oh Bugil. Enggak, karena dia enggak dan bukan kecubung yang ulungnya. Kalau yang buat balas dendam sama temanku, dia nyarinya yang bulungnya. Abis itu temanku kan dia kan ini ya matanya lebih awas daripada aku ya. Okay. Karena dia normal. iya. Dia ngintip mulu di samping rumahnya yang dikerjain itu. Ngintip. Ntar kalau ngintip ya, kalau pengen ketawa lari dulu baru ketawa ngakak di sono. Oh berarti Mampus lu kata dia gitu. Ya Pak, itu jadi ya udah, jadi impas lah ya. Iya. Dalam hal ini efek kecubung, yang ngerjain berhasil, yang dikerjain dapat imbasnya juga. Iya. Nah, senjata makan tuan gitu. Iya. Jadi ini istilahnya ini cuman jadi seperti kayak pengalaman lah ya. Iya. Yang dia pun ngerjain Mas Joko sama teman Mas Joko, dia juga kena pengalaman pahit juga, kena hukum makan tuan itu. Sebagai senjata makan tuan lah gitu ya. Gitu. Oke, berarti ya udah intinya mereka teman Mas Joko itu pelaku, dan teman Mas Joko dan Mas Joko juga yang sama-sama kena imbas dari kecubung. Jadinya pada saat itu jadi udah kapok Mas ya. Iya. Udah pokoknya kan udah ketahuan nih, misalkan wah kalau lu ngerjain gua kayak gini, gua basah air nih, berarti lu ngerjain gua nih, ada yang ngerjain gua. Jadi sekarang udah sulit ya kalau mau ngerjain, udah ketahuan nih pasti nih efek dari kecubung gitu Mas ya. Oh jadi di situ tuh, tapi viral nggak sih Mas pada saat itu Mas Viral di kampung, viral no, gara-gara mampu kecubung gini. Viralnya tuh sampai tingkat RW atau gimana? Buset, satu kampung, satu inian. Oh kacau ya Mas ya. Jadi ibaratnya 4 RT. Itu tahun berapa sih Mas? Itu sekitar tahun 90-an. Oh. Wah, akhirnya dari situ udah pada tahu ya efek bahaya kecubung gitu ya, manfaatnya ya. Bukan manfaat maksudnya. Jadi judul cerita Mas Joko apa nih namanya nih? Ya itu kecubung. Pengalaman enggak? Iya, Pengalaman kecubung atau Efek gimana? kecubung, bahaya kecubung gitu aja lah. Gitu Mas. Parah itu kecubungan. Aduh, kacau juga ya. Kok tega-teganya sih kok Mas Joko gitu yang disasarin gitu Mas? Maksudnya gitu. Nah awalnya emang itu bocah. Pas awalnya juga aku udah curiganya ini. Ini bocah tumben-tumbenan mau bikinin kopi. Padahal biasanya dia kagak mau. Namanya bikinin kopi itu nggak mau.
Itu waktu itu ceritanya tuh lagi di satu tongkrongan Mas Joko Di gitu ya? rumahnya dia. Oh, di rumah dia. Di rumahnya dia. Waktu itu ya biasa habis mainan, habis karaokean kayak gitu. Rokok. Nyalain rokok. Wah, ngerokok nih sambil ngopi enak nih. Dan dia langsung kayak gercep gitu. Ya, tak bikinin kopi. Tapi pada saat itu Mas Joko udah curiga atau gimana? Aku cuma gini aja, tumben-tumbenan Oh, dia oke. mau bikinin kopi. Dan itu kalau misalkan ya namanya dikerjain ya nggak tahu Iya, ya. oke. Kalau misalkan tahu Ah. kan itu kopi 3, Ah. tuker aturannya itu enak banget dia yang kan. Oh iya, tapi kan dia mungkin udah tahu ya, ini siapa tuh kopinya yang untuk siapa gitu. Aduh, ada-ada aja Mas ya. Wah, itu apa? Tadi ya apa Mas Joko mau dibawa ke orang pinter pas selama Mas Joko menderita itu efek kecubung itu, atau mau dibawa ke rumah sakit tuh gimana Mas? Kalau rumah sakit enggak Kayaknya ya. karena Iya ya, nggak mungkin ya. Misalnya Nah. wah, ini paling disangkanya faktor mabok atau apalah Nah, gitu. faktor Atau kesurupan mabok. Mas tadi Mas, disangkanya masuk atau kesurupan gitu. kalau nah makanya awal mulanya almarhum itu bingung bapakku, ini bocah mabok biasanya kalau anggur nggak sampai segininya, nggak sampai kayak gini. Akhirnya kan nanya-nanya ke orang, ngobrol-ngobrol di sawah tuh kan namanya sawah itu ini sama orang lain kampung tuh sawahnya kan jejer kayak gitu. Ngobrol-ngobrol itu anakku gini. Nah setelah dikasih tahu sama orang lain kampung, itu mah pengaruh kecubung Pak. Nah dikasih tahu obatnya juga, itu kasih ini aja, tempe digoreng tapi jangan dibumbuin. Oke. Tapi biasanya susah, itu harus dipaksa, jangan cuma kalau bapak sendiri mungkin nggak kuat, kata yang udah itu yang ngasih tahu kayak gitu. Bener 3 orang maksa, yang megang kakinya, megang tangannya, habis itu kayak ini Riz, segala gerakan kayak mau nendang, kayak mau mukul kayak gitu Riz dia. Efek dari kecubung itu parah. Sini enggak boleh. Biar relax dulu Mas Joko. Iya, seperti itu Mas. Kita baru ngeh jelasnya nih Mas. Beneran Mas, aku tuh sempet sih dulu dengar gitu kan, katanya kecubung itu bisa bikin orang kayak orang kayak orang gila, stres gitu. Ternyata emang bener Mas ya. Bener. Aku aja nggak nyangka loh Mas Joko malah korban loh. Nggak nyangka Korban itu. banget loh. Sama sekali nggak nyangka banget. Ih, kacau juga ya. Dan kecubung itu kalau dicampurin di makanan, di kopi itu nggak bakalan merubah rasa si kopi atau makanan itu. Ya, jadi emang kita nggak tahu Mas. Nggak tahu. Itu sejarah kecubung itu sebelumnya tahu Mas. Sebelum Mas Joko tragedi Mas Joko itu emang udah tahu ya di kampung di seluruh kampung Mas Joko ya kalau Ya kecubung itu efeknya tahu seperti itu. kalau di situ ada pohon kecubung kayak gitu tahu, cuma kan sekedar tahu aja, nggak pernah, ibaratnya nggak pernah ngusik sebelum kejadian itu, nggak pernah ngusik, nggak pernah namanya metik kecubung, nggak pernah. Ya paling kalau kadang disuruh metik daunnya buat ini obat apa gitu. Masalahnya kadang daunnya bisa dipakai buat obat gatal-gatal juga. Ditumbuk kayak gitu. Itu gatal-gatal kayak ini Riz. Apa? Misal kita habis ke sawah, namanya air sawah kan airnya butek begitu. Itu kadang kalau habis dari sawah tuh gatal, kakinya pada gatal-gatal. Nah itu dibecek
daun gituan sembuh. Sama buat ini kalau kegigit lintah. Oh, gigit lintah. Itu langsung di apa? Di anuin daun ituan, copot langsung daun kecubung. Oh gitu ya. Karena ya mungkin dia kan reaksi daun kecubung itu rasanya kayak gitu kali, nggak enak kali. Mas Joko, kalau kegigit singa pakai kecubung bisa nggak? Singa gimana pakai kecubung, kagak bisa lah. Nggak, ada juga ya singanya kalau makan kecubung, dan kecubung kayak gimana? Wow, kacau mas. Hah? Dah, kalau kegigit macan kali. Iya. Kegigit macan ternak, mama cantik nganter anak. Apa mas artinya mas? Macan ternak, mama cantik nganter anak. Oke, benar. Tapi ini bukan efek kecubung kan ya? Iya. Aduh, kita lagi ngebahas kecubung ini ya. Mas, Apa? Mas, aku pernah denger nggak? Tapi ini yang kena kecubung ini dari wanita, Mas, atau perempuan gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah ada cerita? Nggak ada ya? Ya. Enggak. Tapi bayangkan, Mas, kalau ada perempuan atau wanita nih kena efek kecubung gitu, Mas. Itu tergantung ya. Nah, aku takutnya gini, Mas, ada yang jahat, Mas. Nih, misalkan nih ya, kalau ada nih si A atau si ini nih, misalkan siapa lah gitu ya. Mawar ceweknya dong. Nah kan gue bilang cowok nih dia mau ngerjain. Jadi tuh dia metiknya tuh dia bugil dulu, Mas. Nah, ntar dikerjain si cewek ini nih yang dia pengen supaya sih dia ngelihat si cewek ini bugil. Nah, itu bahaya juga dong, Mas, kalau gitu dikerjainnya, Mas. Ntar, Mas. Ya, Mas ya. Kacau juga. Nah, makanya setelah kejadian itu kecubung, kejadian sama buat ngerjain kayak gitu, habis itu di kampungku kagak ada di ini, babat semua kecubung. babatin. Pokoknya kalau ada kecubung babat aja udah. Babat. Bahaya soalnya takutnya buat kerjaan orang gitu ya, Mas. Ya tapi kan tuh daunnya ntar kalau buat dibutuhin gimana, Mas? Buat obat daunnya. Tapi kan dibutuhkan juga daunnya, Mas. Tapi kan nggak penting-penting banget, masalahnya bisa pakai daun lain. Selain daun kecubung dia ada yang istilahnya nggak ada efeknya kayak gitu. Baru tahu, Mas. Maksudnya Itu kalau di kampung dulunya itu tumbuhan liar. oh gitu. Dia tumbuhan liar. Tapi tapi menurut Mas Joko di kampung Mas Joko masih ada nggak tuh pohon kecubung itu? Pohon kecubung Tetap masih ada ya, tapi entah di mananya gitu ya. Dia tiba-tiba emang udah tumbuh aja gitu, Mas ya. ya. Gitu. Mungkin kalau sekarang dicari masih ada aja ya di kampung Mas Joko ya, Mas ya. Ya pokoknya di sekitaran sono, misal nggak dapet di kampung lain kadang ada. Kalau bisa diartiin kepanjangan dari kecubung itu apa sih, Mas? Kecubung. Tahu ya, belum ini ah. Oh, aku tahu, Mas. Apaan? Cium cowok. Kecubung gitu ya. Kecubung. Nah, iya kan? Gini, Mas. Seandainya nih, ini kita bicara kerbau. Nah, ngerti nggak yang aku maksud kerbau? Apaan? Atau enggak sapi atau enggak kambing. Nah, dia pernah nggak sengaja makan kecubung? Kan dia kan liar tuh. Oh, nggak, dia tahu ya pasti nggak bakal mau ya. Wah, ini kecubung. Karena baunya pun dia nggak disukai sama binatang. Oh, baunya. gitu. Emang baunya ada, Mas, khasnya gitu? Ada. Baunya kecubung. Oh iya, itu kayak gimana, Mas? Ya kayak bau Lendir. nyengat, kayak gimana ya, kayak Tapi baunya enak nggak, Mas? enggak. Oh. Baunya Ini enggak. asam gitu ya, Mas ya? Enggak. Asam anyir. Nyengat kayak ada Emang rasa, lu tahu? kayak ada Belum tahu. rasa agak pedas, baunya nyengat kayak gitu, kayak hampir kayak bau cabe dipotek, tapi dia rada halus sih, nggak nyengat banget kayak cabe. Berarti itu sekitar tahun 90-an, Mas ya?
Untuk Coba aja di Google. ya mungkin nanti Pohon kita bercubung, coba. aku juga baru kepikiran itu mau lihat kayak apa sih gitu. Jadi biar kayaknya sih kalau di sini nggak ada lah mas kayak gitu-gitu mas, tumbuhan kayak gitu. Nggak tahu juga sih. Kayaknya ada deh. Ada. Ada lah. Oh. Kayak apa kayak di pinggir-pinggir apa ya? Coba ya, pinggir-pinggir kebun gitu kali mas ya. Oh, kalau untuk di daerah sini, ya mungkin kalau kayak pinggiran setu apa mana mungkin. Kayak gitu ya. Kalau kagak no di sono yang dulu kita sering ke sono yang ada bebek-bebekan di Jambore apa mana tuh? Oh di Jambore, Yang Danau Jambore. yang ada pohon-pohonan yang dulu kita sering main ke situ turis tiduran di bawah pohon, no. Oke. Oh di situ. Kemungkinan bisa jadi ada. Oh di Bumi Perkemahan Jambore, oke. Mungkin ada kali ya di daerah kayak gitu. Ya? Kemungkinan ada. Dekat-dekat danau-danaunya itu ya. Berarti bahaya juga. Ya. Bahaya kalau untuk ngerjain orang gitu mas. Namanya juga ituan. Tapi kalau di daerah Mas Joko emang namanya tuh kecubung sama aja gitu mas. Atau ada nama lain gitu? Emang namanya kecubung. Itu ya. Oke. Itu sebelumnya di kampung Mas Joko sebelum tragedi Mas Joko itu udah ada yang kena juga mas? Udah ada yang sempat Belum. belum pernah? Belum. Baru Mas Joko doang gitu tragedinya waktu itu? Ya mungkin generasi Ya itu maksud yang aku mau tanya, generasi sebelum Mas Joko udah ada yang kena nggak sebelumnya? Ya kena masalah itu? ada sih, malah bahkan itu ada yang sampai kagak sembuh. Waduh, sampai nggak sembuh. Nah, Tapi terus bukan di kampung, di lain kampung. sampai nggak sembuh tuh maksudnya tuh terus sampai gila seumur hidup atau Gila. gimana? Gila seumur hidupnya? Waduh, itu Tapi- yakin itu gara-gara kecubung mas? Iya, Waduh, terus gimana dong mas itu? Mas? Itu gara-gara kenapa mas dia? Dikerjain juga atau gimana? bukan Dia sengaja emang dia frustasi. frustasi? Karena frustasi, Terus? dia sengaja makan tiga buah kecubung. Oh buahnya? Buahnya dimakan sama biji-bijinya. Oh gitu. Terus? Tapi 19 sekarang orangnya udah meninggal sih. Oh, frustasi kenapa mas? Masalah ekonomi, cinta atau apa? Cinta. Oh cinta, patah hati gitu. Diputusin atau cerai atau gimana? Diputusin. Berarti masih muda ya? Orang itu di atasku selisih 5 tahun. Iya. Oh gitu mas, bener-bener gila ya. Tapi kalau waktu itu tahu obatnya itu kedelai hitam, mungkin bisa sembuh kali mas ya? Atau emang nggak bisa? Itu kata-kata orang yang tahu masalah itu, jangan sampai lewat dari 7 hari. Kalau sampai lewat 7 hari itu Udah nggak bisa disembuhkan? ibaratnya aura mistisnya itu udah Menempel mendarah daging ke situ. Susah. Oh gitu mas. Tapi, Ya, mungkin kalau untuk zaman sekarang ya, kan ada namanya rukiah segala macam, mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Kalau- Karena itu efeknya kan ada faktor mistisnya gitu mas ya. Ada. Oh iya. Oh gitu. Kalau itu dulu, itu dia kadang meraung kayak macan. Oh ngamuk-ngamuk gitu mas. Ngamuk nyakar apaan? Oh berarti kalau lagi kumat gitu kacau ya mas ya. Nah itu akhirnya itu yang orang itu stres gitu mas. Berarti kayak dipasung gitu atau gimana mas? Atau dikurung gitu? Kagak dipasung karena dia udah nggak ada orang tua. Oh lah terus gimana dong? Lepas. Jadi berkeliaran aja gitu? Berkeliaran itu sekitar 40 hari dari kejadian dia makan itu. Itu matinya di sawah. Ada sumur. Kalau di kampung kan kadang sumur di Oh dia nggak sengaja tengah jatuh?
Ya biasa nyari air, Oh gitu, nyari air terus dia nyemplung aja gitu. nyebur posisi kepala di bawah. Us. Oh, selama 40 hari itu. Selang 40 hari baru meninggal dia. Itu kan, Gara-gara itu kan kadang-kadang di got, Mm-mm. nyebur di got kayak gitu dia. Oh gitu ya. Tapi kalau got di sono kan gotnya beda nggak kayak di sini got sawah, jadi airnya rada jernih. Kalau ya di sini bau kayak gitu enggak. Oh gitu. Itu emang udah itu emang di tahun 90-an juga Mas yang orang Iya. itu. Mm-mm. Oh dia udah nggak ada orang tuanya ya waktu itu ya. Nggak ada. Tapi dia tuh suka nyerang orang nggak sih, ngamuk-ngamuk gitu? Kalau untuk ke orang enggak, Nggak. pohon yang diajar, Dia pohon dihajar. Oh gitu. pohon pisang. Hah? Oh untungnya nggak mencederai orang di mana-mana Nggak. gitu ya. Cuma pohon pisang kadang digarotin, digigitin sampai rubuh. Selama 40 hari itu Mas dia. Mm. Wah kacau juga ya Mas ya. Kecupung pokoknya parah. Beda sama ituan lain. Gitu Mas. Oh berarti emang udah tahu sebelum Mas ya masalah itu ya, gara-gara yang itu si orang yang itu yang meninggal. Oh tapi itu lain kampung ya Mas ya. Lain kampung. Nah aku mau nanya lagi nih Mas, selain kedelai hitam apa Mas untuk netralisirnya tuh obatnya lah. Kata orang kampungku nggak ada, cuma itu doang. Tapi harus diolahnya di mana? Harus digoreng dulu gitu. Digoreng, tapi jangan dibumbuin. Digorengnya disangrai atau pakai minyak goreng? Pakai minyak. Oh pakai minyak goreng gitu. Berarti harus dimakan, ya berarti kan harus dikunyah dong. Mas Jokonya waktu itu gimana? Ya, Dikunyah? ya pokoknya yang penting bisa masuk ke mulut, terserah mau dikunyah mau Oh enggak. sampai mulut gitu, harus sampai ditelan gitu. Iya, dipaksa. Oh gitu. Itu tahunya dari siapa Mas? Kok obatnya kedelai hitam Mas? Ya di situ kan ibaratnya orang sesepuh desa kan ada yang Udah paham. iya Ah. istilahnya kayak paranormal gitu. Oh gitu. Apa emang kedelai hitam itu ada khasiatnya Mas selain untuk itu Mas? Untuk hal-hal mistis lainnya gitu? Ya sebenarnya buat nganuin itu doang, nganuin kecubung doang sebenarnya kata dia. Ituin pakai gituan. Itu nyarinya susah nggak sih? Apa? Enggak, waktu itu kalau kedelai hitam mah beli ada ya Mas ya. Tapi kalau sih ya susah gampang nyarinya Mas ya. Kalau di kampungku namanya tempe kedelai hitam sampai sekarang masih ada. Oh. Iya kedelai hitam tuh yang buat kecap ya Mas ya. Itu khusus untuk itu kedelainya itu khusus yang warna hitam. Ya, jadi kulitnya warnanya hitam bukan putih. Gitu. Enakan kedelai biasa atau kedelai hitam Mas? Oh, kalau itu enakan kedelai hitam. Oh berarti harganya lebih mahal atau gimana? Beda. Beda lah. Beda. Emang kalau untuk dibikin tempe bisa Mas? Emang itu di daerah pertanahan itu tempe buat tempe. Tapi tetap warna hitam gitu tempenya. Ya hitam. Kok aku belum tahu Mas kalau yang tempe hitam gitu kedelai hitam. Itu emang- tempenya dibungkusnya bukan pakai plastik kayak gitu, pakai daun pisang dilipat tapi diikat pakai jerami. Itu hasil tempe gitu. kedelai hitam begitu. Oh pakai jerami. Jadi paling lebarnya seituan lah, sebungkus rokok apa itu namanya samtek kayak gitu. Itu tipis tapi tempenya nggak tebel segitu. Oke. Oh gitu. Tapi ukurannya beda sama kedelai biasa. Ukuran itunya sama, Oh sama aja. gedenya sama. Oh tapi rasa lebih enakan yang kedelai hitam gitu. Iya, Oh tapi harga beda ya Mas ya? Lebih Beda. mahal kedelai hitam Mas ya? beda. Oh untuk kecap kan Mas? Iya, Kalau pakai kedelai biasa nggak bisa Mas kecap?
rasanya Ya kurang bisa bagus ya? aja, Kurang bisa enak mungkin aja. Cuma ya mungkin kayak kecap selain Bango, mungkin kayak kan sekarang banyak merek kecap tuh. Mungkin ada juga yang pakai kedelai putih yang kecap yang murah kayak merek-merek lain lah. Kedelai hitam, ya pernah sempat dengar sih kedelai hitam gitu kan ada gitu. Oh iya. Untungnya aja mas ya, gua ada mudah dicari juga gitu. Waktu itu pas tragedi Mas Joko itu. Itu pun sampai sekarang kedelai hitam kita misal di pasar dekat kampung nggak ada, lari ke pasar petanahan pasti dapat. Gitu mas. Ya semoga ini jadi untuk masukan ya mas ya. Ya semoga bermanfaat lah. Iya. Jadi apa ya, biar nggak terjadi masalah seperti Mas Joko ya mas ya. Yang itu efeknya kacau ya mas ya. Oke mas, seru. Oke berarti nggak apa nih mas ya kalau aku upload ya mas ya. Nggak apa-apa. Oke kalau gitu, terima kasih banyak mas atas waktunya ya. Riz, Apa? coba Riz lu itu Riz Apa? browsing di YouTube apa di mana Oke. pohon kecubung. Iya aku juga jadi kepo gitu. Nah, iya. Gimana sih? Coba di browsing ada nggak? Oke guys, sampai sini dulu. Ya ditunggu obrol-obrolan seru tapi santai sama Mas Joko. Oke. Dari pengalaman Mas Joko yang lainnya. Oke. Thank you atas waktunya. Oke.